Ini panitia tak bisa bekerja karena belum makan. Lalu datang satu orang, diambilnya daging yang paling enak, dicincang-cincang, dikasih daun seledri, daun sop, dimasak, habis itu dimakan. Ini yang kau makan, ini punya siapa? Belum jelas kepemilikannya. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Maka udah bertahun-tahun udah begitu kami laksanakan Pak Ustadz. Banyak-banyak kalian beristighfar. Daripada nanti di akhirat memikul sapi, jangan pernah menunggu lapang. Mumpung masih, jangan nunggu nanti. Kiamat udah dekat, malaikat maut udah simpang arengka udah. Lalu kemudian talinya, kreseknya itu tak boleh diambil dari daging itu diambil. Dia mesti. Makanya bunyi akadnya, kubayarkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Jadi nanti ketika duit itu berlebih, itu dipakai untuk operasional. Kalau tak begitu bunyi akadnya, kubayarkan 2.600.000 untuk kurban, berlebih duit itu, maka mesti dibalikkan karena akadnya hanya untuk kurban. Saya anjurkan di kota-kota, orang yang sudah terlalu banyak makan daging, tak usahlah lagi dibagi sampai 2-3 kilo, cukuplah setengah kilo aja. Ada pula sebagian orang di kota ini, saking kan udah banyaknya daging kolesterol, belum lagi makan daging kambing, baru menengok kambing itu udah naik tensi. Jadi yang perumahan, antarkanlah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat melalui Ustadz Al-Nob Dinar, biar disalurkannya ke Bagan Benio, disalurkan ke suku Talang Mama, disalurkan ke suku Akit. Bukan berarti kami bilang Yayasan Tabung Wakaf Umat lalu untuk saya kita kasihlah untuk Ustadz Somad, kurus sekali dia, biar agak gemuk sedikit makan. Nah, saya terus terang kurus ini bukan karena tak makan daging, memang udah takdir saya begini. Dimakan orang miskin itulah daging hari itu. Akhirnya kita makan daging juga ya nak. Iya mak, kata dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, berdoa orang itu. Ya Allah, orang yang berkurban ini kalau dia belum nikah, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Banyak juga belum nikah. Ya Allah, orang yang berkurban nih ya Allah, kalau dia udah nikah, jadikanlah anaknya soleh dan solehah ya Allah. Orang yang berkurban nih ya Allah, kalau ibu-ibu yang berkurban nih, jangan sampai lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Itulah doa orang tuaku makan itu. Doa kita mungkin tak makbul, tapi doa orang ini untuk kita. Boleh jadi doa dia untuk diri dia tak makbul, tapi doa dia untuk kita karena ketulusan lillahi ta'ala. Berapa banyak tembus pintu-pintu langit. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tadi mau gelar, yang kecil tadi sebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar. Pendapat yang pertama mengatakan al-kautsar itu artinya sebuah telaga nanti di akhirat. Siapa yang minum di telaga itu la yazma'u fiha abada, tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Makna lain dari al-kautsar adalah inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah ini? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka itu adalah ibadah badan. Tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, salam, iftitah,
Fatihah, ayat, tasbih, takbir, itu solat mewakilinya. Maka cara membalas nikmat Allah tadi dua. Yang pertama fasalli, yang kedua wanhar, berkurbanlah. Ibadah badan solat, ibadah harta berkurban. Itu maka nanti kita solat dulu. Setelah solat Idul Adha barulah kita kemudian berkurban. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan itu nanti insyaallah. Lalu kemudian dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang paling utama diantaranya yang ke-9. Hari yang ke-9 itu disebut dengan hari Arafah. Karena pada tanggal 9 itu saudara-saudara kita sedang berwukuf di padang Arafah. Ada salah satu tokoh masyarakat kita dari masjid ini akan melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan haji insyaallah. Pekanbaru kalau store 2023 baru berangkat 2053, 30 tahun. Jadi yang sekarang umurnya 50 berarti baru berangkat umur 80 tahun. Jadi anak-anak muda ini kesempatannya. Jadi saya nanti baru berangkat umur 50 tahun, 55 tahun. Karena sekarang baru 25. Tapi tak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saumu Arafah, berpuasa tanggal 9, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi nanti yang bisa 8 hari lanjutkan, yang tak bisa 8 hari paling tidak yang tanggal 9 ini jangan sampai tak puasa. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa puasa tanggal 9 itu. Adapun tanggal 10 ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam. Ini semua ini keturunan Adam ini kan? Yang tidak keturunan Adam berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Kata dia manusia ini keturunan monyet. Dibantah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan manusia kata Allah. Jadi kita ini bukan kelanjutan dari monyet, tapi kita ini adalah manusia dari Adam alaihissalam. Ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan anak cucu Adam yang lebih mulia pada hari tanggal 10 itu kita tak disuruh puasa, tapi amalnya adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi kalau tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puncaknya tanggal 9 menahan makan. Pada tanggal 10 justru bukan menahan makan, tapi makan. Jadi kalau ada orang yang hebat sholatnya, hebat puasanya, hebat umrohnya, tak makan dia tanggal 10, haram hukumnya. Karena tanggal 10 itu adalah hari makan. Apa yang dilakukan tanggal 10? Min iraqatid dam, menumpahkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, binatang kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, was'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang nanti pada hari kiamat. Kenapa tak disebut dagingnya?
Kenapa tak disebut tulangnya? Yang disebut adalah tanduknya, kukunya, bulunya. Karena tanduk, kuku dan bulu biasanya dibuang. Belum pernah lagi kita diundang orang, Ustaz datang ke rumah kami ya, kami mau menggulai bulu. Tak ada. Ustaz nanti habis ceramah kita makan di rumah, ada acara apa santapannya? Rendang kuku. Tak ada. Kukunya, bulunya jadi sampah. Sampah itu pun ternyata datang nanti pada hari kiamat bersaksi mengatakan orang ini sudah beramal dengan amal yang paling mulia. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Ketika pisau menempel di leher kambing itu, lalu darahnya menetes ke tanah, cepat darah itu menetes ke tanah. Ada yang lebih cepat dari tetesan darah. Apa dia? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum darah itu menetes ke tanah, orang yang berkurban itu sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya tengok jadwal binatang kurban di belakang sudah penuh, kita tak bisa mendaftar lagi. Saya ini udah tua jadi mata tak nampak kan. Jadi kalau ada yang mau mendaftar kurban,